terjadi pada Kamis dini hari dengan membawa celurit, stik golf hingga bambu. Bukan baru pertama kali tawuran antar kelompok remaja kerap terjadi di wilayah ini, membuat warga sekitar resah, takut terkena sasaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun warga berharap petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat meningkatkan patroli di lokasi rawan yang kerap dijadikan tempat aksi tawuran. Sekitar 25 orang sampai 30 orang, boncengan semua pakai motor, bawa sajam semua, khawatir ya was-was tapi tidak ya. Sementara pemicu tawuran tidak diketahui. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari, Anyus melaporkan. Gelaran konser dangdut di hajatan hitanan warga Desa Ngaji, Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini ricuh. Hanya gara-gara saling senggol dan salah paham, para penonton ini terlibat saling kejar, adu jotos hingga saling lempar botol mineral. Kericuhan ini pun tidak hanya satu kali terjadi, tetapi terus berulang hingga 3 kali. Bahkan petugas kepolisian pun kewalahan memisahkan para penonton yang terlibat tawuran. Ada-ada aja ya pemirsa. Namun usaha tidak mengkhianati hasil. Aparat kepolisian dan TNI pun akhirnya berhasil meredam keributan para penonton tersebut. Dan atas permintaan yang punya hajat, konser musik dangdut pun tetap berjalan hingga akhir acara. Semoga tidak ada lagi keributan ya pemirsa, biar bisa terus berjoget. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Eksekusi bangunan yang difungsikan sebagai tempat usaha hiburan malam di Jalan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan nyaris ricuh setelah pemilik bangunan berusaha memberikan perlawanan. Pemilik terlihat emosi dan tak terima lantaran merasa tidak mendapat pemberitahuan secara resmi sehingga menganggap cacat formil. Selain itu, ia juga berdalih jika upaya hukum perlawanan eksekusi masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia pun mengancam akan menempuh upaya hukum lain jika eksekusi tetap dilakukan. Bahwa klien kami selaku pemilik sah objek tersebut di atas, kemudian atas objek klien kami tersebut dimohonkan lelang pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang 5 Jakarta oleh Western Limited, yang mana pada permohonan lelang klien kami tersebut kami nyatakan cacat formil. Sementara dari pemohon eksekusi mengaku mendapatkan bangunan tersebut setelah memenangkan lelang. Berasal lelang itulah pemohon mengajukan surat permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau kita lihat ada pengumuman di koran untuk lelang, kita ikut peserta di KPKNL, kita menang lelang. Setelah kita menang lelang, kita ajukan untuk balik nama ke BPN, sudah balik nama. Setelah itu kita coba komunikasi secara kekeluargaan, kita kirim somasi 2 kali tapi tidak dianggap. Baru kita akan ajukan di Pengadilan Jakarta Selatan untuk dieksekusikan. Bangunan yang digunakan sebagai tempat hiburan malam ini sebelumnya disita oleh bank akibat adanya kredit macet. Lantaran surat peringatan tidak digubris, bank kemudian mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang hingga akhirnya dimenangkan oleh warga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Nata. Selamat pagi juga Sabrina. Selamat menikmati akhir pekan. Hari ini kita siap menemani pemirsa dengan beragam informasi terkini dari dalam dan luar negeri. Pastikan pemirsa tetap update agar tidak ketinggalan informasi penting yang sudah kami siapkan. Betul banget Sabrina. Karena ada satu topik terbaru yang lagi hangat dibicarakan pagi ini, yaitu penyanyi atau anggota DPR Krisdayanti menampik keras mundur dari pencalonan wali kota Batu, Jawa Timur. Ya, tapi sebelum itu Nathan, ngomong-ngomong kamu sudah ada rencana kemana weekend ini? Nah, kalau untuk weekend kayaknya belum ada sih. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau saya di weekend ini rencananya mau ke Semarang. Kira-kira kuliner apa ya atau wisata apa nih yang cocok untuk saya kunjungi di Semarang? Oke, kalau di Semarang sih saya punya rekomendasi tempat kuliner yang benar-benar cocok banget untuk kamu coba, Sam. Apa namanya? Namanya ayam kampung sambal bawang. Sepertinya menarik.
Saya akan coba nanti kalau saya datang ke Semarang. Nah, wajib banget dicoba karena informasi selengkapnya juga akan hadir dalam Buletin iNews pagi hari ini bersama saya Nata Arman. Dan saya Sabrina Sila. Kita simak Buletin iNews pagi selengkapnya. Kita awali informasi pagi hari ini dari peristiwa kecelakaan lalu lintas di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Seorang pengendara ojek bentor yang sedang membawa bunga papan tewas di tempat akibat ditabrak truk tangki BPBD. Saat kejadian, truk tangki air BPBD sedang dalam perjalanan menyuplai air untuk memadamkan kebakaran. Video amatir merekam saat warga melindungi jasad Sunardi yang tergeletak di tengah jalan jembatan Ogan 1 setelah bentor yang dikendarinya di Oku. Korban diduga tewas di tempat dengan luka mengenaskan karena terlindas truk BPBD bermuatan air seberat 5.000 liter. Sementara becak bentor yang dikendarai korban ringsek parah akibat kecelakaan tersebut. Saksi mata menyebut bentor sempat terseret truk BPBD sejauh 4 meter. Saat kejadian, korban membawa papan bunga yang dimuat di atas bentor. Sedangkan kendaraan BPBD hendak menyuplai air untuk memadamkan kebakaran. Belum diketahui penyebabnya, bentor tiba-tiba oleng membentur dinding pagar jembatan dan terpental ke tengah jalan. Naas, saat bersamaan melaju kendaraan BPBD yang tidak sempat lagi menghindar sehingga menabrak korban. Namun di jembatan Ogan 1 tiba-tiba ada sebuah bentor gitu menyenggol dinding dan robohnya ke mobil kita gitu. Jadi posisinya bentor ini membawa papan bunga, menyinggol dinding jembatan, robohnya ke menimpa mobil kita. Pas begitu mobil kita lewat, disitulah terjadinya laka lantas ini. Jasad korban selanjutnya dievakuasi Satuan Lalu Lintas Polres Oku ke rumah sakit. Setelah diidentifikasi, jasad pria berusia 50 tahun itu kemudian dibawa ke rumah duka di Desa Tanjung Baru untuk dimakamkan. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, bajing loncat saat mencuri ikan dari truk yang tengah antri masuk gerbang tol Mabar, Kota Medan, Sumatera Utara heboh di sosial media. Pelaku yang beraksi seorang diri berhasil menggondol ikan sebanyak 1 karung tanpa ada yang berani mencegah. Ngambil ikan dari bak truk milik orang. Jangan ya dek, karena selain berdosa, kalau direkam sama orang lain dan videonya heboh di media sosial seperti pelaku bajing loncat ini, urusannya bisa panjang. Selain malu juga bisa dijerat dengan pasal pencurian. Ya, adegan yang tak patut ditiru ini terjadi di gerbang tol Mabar, Belmara, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang beraksi sendirian berhasil membawa kabur ikan yang diduga diangkut dari kawasan Pelabuhan Perikanan Gabion, Belawan. Menurut pengakuan salah seorang sopir, aksi bajing loncat di kawasan tol Belmera, Belawan, Medan, Tanjung Morawa memang sangat meresahkan. Selain mencuri, para pelaku juga sering melakukan pungli dan tak segan-segan melempar truk jika truk tidak mau berhenti dan memberi uang atau ikan. Biasanya di mana-mana aja tuh Pak? Daerah sini Pak, Kampung Salam ini dari jalan tol ini banyak. Banyak Pak ya? Ini Kemana tuh banyak, 2.000 meter. Dengan hebohnya video di dunia maya, para sopir berharap petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dapat segera bertindak memberantas pelaku bajing loncat agar masyarakat yang melintas di tol Belmera aman dari tindak kejahatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, belum genap 1 bulan bebas dari penjara, seorang residivis kasus narkoba di Padang, Sumatera Barat kembali diciduk tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di rumahnya. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti 2 paket sedang narkotika jenis sabu yang disembunyikan di belakang kulkas. Ironis kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang narapidana yang masih mendekam di dalam lapas. Kok bisa ya narapidana mengendalikan narkoba dari dalam lapas? Iring-iringan motor ini bukan merupakan konvoi pawai ya, melainkan rombongan Pak Polisi, anggota tim Raja Wali dari Satres Narkoba Polresta Padang.
Mereka tengah menuju ke rumah terduga pengedar narkoba di daerah Belimbing, Kuranji, Kota Padang. Dan benar saja, sesampainya di rumah kontrakan yang dituju, bapak-bapak polisi ini langsung mengamankan pria bertato yang dicurigai sebagai pengedar narkoba. Meski awalnya sempat mengelak, namun residivis yang baru 20 hari keluar dari lapas ini tak berkutik saat polisi menemukan satu paket sedang narkotika jenis sabu dari tangan pelaku. Setelah diinterogasi, petugas kembali menemukan satu paket lain yang dibuang di belakang kulkas bersama satu buah bong atau alat hisap sabu. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang narapidana di dalam lapas kelas 2A Muaro Padang. Untuk sementara dari hasil pemeriksaan dan kami dalami, pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancam hukuman 5 sampai 20 tahun penjara. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti diboyong ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dihebohkan dengan beredarnya video dua oknum pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diduga tengah bermesraan di ruang kerjanya. Dua oknum pejabat tersebut pun diberhentikan sementara untuk menjalani pemeriksaan. Nah, ini nih video rekaman CCTV yang bikin heboh warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bukan tanpa alasan, pasalnya dalam video ini ada aksi dua oknum pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diduga tengah bermesraan di ruang kerjanya. Wadidaw, nggak bahaya tah? Apalagi di menit yang berbeda, keduanya juga tampak seperti sedang berangkulan di kursi. Sontak saja, video ini viral usai diunggah pemilik akun Facebook bernama Siska S. Saat dikonfirmasi melalui saluran telepon, kedua oknum pejabat itu mengakui jika orang yang ada dalam video tersebut adalah mereka. Pembatas sedang berbuat mesum atau bermesraan seperti yang diberitakan di media sosial. Mereka mengaku sedang membahas persoalan yang ada di dinas. Menanggapi kasus tersebut, PJ Bupati Jombang telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan. Kedua oknum pejabat tersebut juga diberhentikan sementara sampai proses pemeriksaan selesai. Kalau kesimpulannya ada pernyataan ataupun ada hasil yang menyatakan ada kesalahan di pihak personalnya kan kita berikan sanksi sejauh mana kesalahannya. Kalau kesalahannya di aturannya ya kita akan dalami bagaimana mekanisme SOP-nya kah yang di sini yang mungkin harus diluruskan. Sementara itu, kedua oknum pejabat yang tak terima atas tudingan mesum itu telah melaporkan pemilik akun Sisa S ke Mapolda Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib naas dialami dua guru wanita di Palembang, Sumatera Selatan lantaran dua unit motor yang biasa digunakan untuk mengajar raib digondol maling. Aksi pencurian terekam CCTV tersebut terjadi pada malam hari saat motor milik kedua korban terparkir di rumah kosnya. Lagi dan lagi, maling motor kembali beraksi. Kali ini, sang pencuri beroperasi di salah satu rumah kos di kawasan Jalan Sultan Mansur, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam video rekaman CCTV, tampak pelaku terlihat mengendap-endap sambil mengawasi lingkungan sekitar. Setelah melihat motor incarannya, maling ini langsung mengeksekusi dan membawa kabur motor. Eits, kirain udah beres. Selang beberapa lama, si maling ternyata balik lagi coy. Dan kembali membawa kabur satu motor lagi. Kesel banget gak sih? Jadi total ada 2 unit motor yang digasak si maling. Mirisnya, kedua motor yang dicuri itu adalah milik 2 wanita yang berprofesi sebagai guru. Bikin susah aja nih maling. Padahal motor itu biasa digunakan untuk menunaikan tugas mulia mengajar di sekolah.
kejadian kalau dilihat dari CCTV itu kan dia 2 kali. Yang pertama dia datang jam 3 di CCTV itu, ngambil yang Honda Beat merah putih. Terus udah keluar itu Honda Beat merah putih sekitar jam 3, ada di CCTV itu jam 3.10-an. Dia datang lagi jam 3.39 ngambil yang Honda Beat Silver tahun 2020. Nah, kasus ini harus menjadi perhatian bagi pemilik motor nih. Ingat, parkir motor di tempat aman dan jangan lupa gunakan kunci ganda biar si maling gak bisa bawa kabur motor Anda. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Anyus melaporkan. Pemirsa, kali ini ada kisah memilukan dari Pontianak Selatan. Seorang bocah berusia 6 tahun ditemukan tewas di dalam karung dan bercampur sampah di samping rumahnya. Korban diduga tewas di tangan ibu tirinya. Kabar penemuan jenazah seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun di dalam karung bercampur sampah di samping rumahnya di Jalan Purnama, Pontianak menghebohkan warga. Apalagi sebelumnya ayah korban yang baru pulang kerja di Kabupaten Sintang sempat mencari korban yang tinggal bersama ibu tirinya. Kala itu, ibu korban menjawab jika anaknya dibawa pergi oleh orang suruhan dari ibu kandungnya. Karena tidak kunjung kembali, ayah korban sempat melaporkan kasus kehilangan anak ke Mapolda Kalimantan Barat. Ironisnya di hari berikutnya ayah korban mencium aroma tidak sedap dari sekitar rumahnya. Setelah melakukan pemeriksaan, ia pun kaget karena menemukan anaknya telah tewas dengan kondisi terbungkus karung bercampur sampah. Karena memang dari orang tua, ini ayah daripada almarhum mencari saat dia pulang, tidak ada tempat. Dibilang katanya anaknya itu memang katanya ada yang membawa pergi. Coba tidak sedap, jadi dari sumber itu ternyata adalah ditemukan kaki seseorang mayat gitu ya. Mayat itu adalah almarhum. Saat ini, polisi masih terus melakukan pemeriksaan, sementara sang ibu tiri korban juga telah dimintai keterangan di Mapolda Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, pemilik homestay di Pulau Hoga, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara ditemukan tewas terapung di tengah laut di perairan Kaledupa. Sebelumnya korban dilaporkan hilang di sekitar perairan Pulau Kaledupa pada 17 Agustus 2024 lalu saat menyeberang ke Pulau Hoga menggunakan longboat. Setelah melakukan pencarian selama 5 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jenazah Rusliman, pemilik homestay di Pulau Hoga, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Rusliman dilaporkan hilang di sekitar perairan antara Pulau Kaledupa dengan Pulau Hoga pada 17 Agustus 2024 lalu. Saat itu dirinya sedang menyeberang dari Pulau Kaledupa menuju ke Pulau Hoga menggunakan longboat. Namun diketahui korban tidak tiba di Pulau Hoga, sehingga pihak keluarga melakukan pencarian. Pria berusia 65 tahun itu berhasil ditemukan tim SAR dalam kondisi mengapung di sekitar perairan Kompunaone sekitar 12 nm arah barat laut dari LKP Duga. SAR Wakatobi dan langsung mengevakuasi mayat tersebut ke Kaledupa. Dalam hal ini karena korban berasal dari Kaledupa. Usai dievakuasi, korban kemudian diserah terimakan kepada pihak keluarga. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Kelurahan Tapus, Mandailing Natal, Sumatera Utara berunjuk rasa menuntut pengembalian lahan warga yang dipakai oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Unjuk rasa berlangsung panas lantaran warga kesal tidak ditemui pihak perusahaan hingga akhirnya massa memblokir jalan lintas Sumatera selama lebih dari 6 jam. Aksi saling dorong pagar kawat berduri tidak terhindarkan saat ratusan warga Kelurahan Tapus, Mandailing Natal menggelar unjuk rasa di perusahaan perkebunan sawit PT TBS. Meski petugas security coba menghadang, akan tetapi akhirnya warga mampu mendobrak paksa kawat berduri di pintu masuk perusahaan hingga jebol. Warga lalu beramai-ramai masuk ke dalam area perusahaan. Tidak sampai itu,
warga juga menghancurkan paksa portal yang dipasang pihak perusahaan dengan menariknya menggunakan truk engkol. Beberapa petugas security yang berada di perkebunan bahkan nyaris saja menjadi sasaran warga. Beruntung, aparat kepolisian yang berjaga di lokasi dapat melerai massa yang emosi. Karena tidak berhasil menemui satupun pimpinan perusahaan, aksi warga berlanjut dengan memblokade jalan lintas Sumatera. Dalam aksinya, warga menuntut pihak perusahaan mengembalikan lahan mereka yang dikelola koperasi Rimbo Tua seluas 60 hektar. Akibat blokade jalan tak ayal, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Kapolres Mandailing Natal yang langsung memimpin pengamanan unjuk rasa berjanji akan memediasi warga dengan pihak perusahaan. Humas yang akan ngomong-ngomong juga, yang harus disampaikan. Dan saya harap bukan disampaikan saja, dijelaskan bahwa masyarakat nih, ketua juga sudah menyampaikan berulang kali, dia harus nyampe. Udahlah, sama-sama. Saya menurunkan, boleh saya bilang, saya tak ada pangkat kalau ngomong sekarang. Ya, ibu-ibu, kita sama-sama menurunkan kita duduk bersama. Setelah sempat ditutup selama 6 jam, akhirnya warga membuka blokade jalan lintas Sumatera. Warga mengancam akan kembali berunjuk rasa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Husain Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pabrik kardus Jalan Lingkungan 3 Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat dini hari terbakar. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik ini sempat menyambar ke 5 rumah kontrakan. Kobaran api membakar habis sebuah pabrik kardus di Jalan Lingkungan 3 Kalideres, Jakarta Barat. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan pabrik. Bahkan saking besarnya kobaran api juga menyambar 50 kontrakan di dekatnya. Beruntung seluruh karyawan yang tengah tidur di dalam pabrik berhasil menyelamatkan diri saat api membakar pabrik. Api akhirnya bisa dijinakkan setelah petugas pemadam mengerahkan 19 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat ke lokasi. Diduga api berasal dari konsleting listrik. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, digegerkan dengan ular piton memangsa ternak warga. Evakuasi ular sanca sepanjang 3 meter lebih yang dilakukan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Muaro Jambi berjalan alot. Dengan hati-hati, petugas Damkar Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi melakukan evakuasi ular sanca sepanjang 3 meter lebih. Proses penangkapan ular. Tidak mudah tentu saja. Proses penangkapan ular. Apalagi ular yang terkenal dengan lilitannya dan kerap menelan mangsanya hidup-hidup ini berusaha melawan dengan menyerang petugas. Baru setelah sekitar 15 menit, petugas akhirnya berhasil menjinakkan ular sanca berukuran besar ini. Saat dievakuasi dari dalam kandang ayam, ular ini berbobot sekitar 13 kg. Lantaran baru saja memangsa seekor ayam. Penemuan ular ini berawal dari laporan warga RT 18 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi yang dikejutkan dengan keberadaan ular sanca di dalam kandang ayam. Dapat mengevakuasi ular sanca yang panjangnya kurang lebih 3 meter. Ternyata dia telah memangsa ayam warga itu dan dia beristirahat di dalam sambil tidur. Setelah berhasil dievakuasi, ular sanca ini dibawa ke kantor Damkar Kabupaten Muaro Jambi. Rencananya, ular sanca ini akan dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada di sejumlah daerah berlangsung ricuh. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami di Buletin iNews Pagi pemirsa. Masih dari demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Nata. Di Surabaya, Jawa Timur, demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada ini sempat berlangsung ricuh. Ya, kericuhan terjadi karena para demonstrasi yang juga terdiri dari mahasiswa merasa kecewa karena setelah 4 jam berdemo, Ketua DPRD Jawa Timur tidak kunjung menemui mereka.
Aksi demonstrasi ribuan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat Jawa Timur menolak revisi Undang-Undang Pilkada dan mengawal putusan MK di kota Surabaya pada hari Jumat sempat berlangsung ricuh. Para mahasiswa melempari polisi dengan botol dan menarik kawat berduri hingga ke tengah jalan. Mereka merasa kecewa lantaran setelah 4 jam berdemonstrasi, Ketua DPRD Jawa Timur tidak kunjung menemui masa aksi. Namun kericuhan mereda setelah Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi akhirnya menemui para demonstran. Kusnadi juga menyetujui tuntutan mahasiswa dengan menandatangani tuntutan di atas kertas berbaterai yang selanjutnya akan diserahkan ke DPR RI. Dari Surabaya, Nur Syafei News melaporkan. Sementara itu ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat kembali menggelar aksi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang hendak disahkan DPR RI. Dalam aksinya, mahasiswa meminta DPR untuk tidak memutilasi keputusan Mahkamah Konstitusi lewat RUU Pilkada. Masa juga meminta Komisi Pemilihan Umum KPU untuk menginginkan atau menggunakan keputusan MK dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini. Aksi unjuk rasa yang semula berjalan damai mulai memanas setelah masa aksi melemparkan botol dan batu ke area dalam kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Masa aksi yang masih bertahan hingga malam hari terus melakukan pelemparan batu ke gedung DPRD. Tak hanya melempar batu, masa aksi juga mencoba merobohkan pagar gedung Dewan dengan tambang. Aksi ini pun mendapat perlawanan dari petugas kepolisian yang menembakkan water cannon untuk menghalau massa. Kericuhan ini terjadi saat gelombang ribuan mahasiswa dari berbagai alma mater kampus di Kota Medan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan. Sebagian mahasiswa mengamuk dengan mendorong puluhan aparat kepolisian yang berjaga di depan gedung DPRD Sumut. Suasana pun semakin memanas saat mahasiswa yang berunjuk rasa melempari aparat kepolisian dengan botol air mineral. Kericuhan pun akhirnya mereda setelah para koordinator aksi meminta rekan-rekannya mundur untuk tidak membuat aksi anarkis. Dalam orasinya, para mahasiswa ini meminta DPRD Sumut agar menyampaikan penolakan mereka ke DPR RI terkait revisi Undang-Undang Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi. Massa juga menyampaikan penolakannya terhadap politik dinasti yang telah merusak demokrasi di negeri ini. Massa mengecam DPR sebagai wakil rakyat yang tidak berpihak ke rakyat. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Sementara itu unjuk rasa ribuan mahasiswa di DPRD Gorontalo menolak Undang-Undang Pilkada diwarnai kericuhan. Kericuhan dengan polisi yang berjaga di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Pengunjuk rasa emosi lantaran tidak diizinkan masuk ke dalam kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Mereka bahkan merusak barikade kawat di depan gerbang dan melempari polisi dengan batu. Guna membuarkan massa, polisi terpaksa melemparkan atau menembakkan gas air mata dan water cannon. Seorang mahasiswa dibubarkan terluka setelah menginjak barikade kawat berduri saat massa terlibat aksi dorong dengan polisi. Dalam orasinya, para mahasiswa dari berbagai kampus di Gorontalo meminta DPRD menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Meskipun telah dibatalkan, pendemo khawatir akan terjadi pengesahan secara diam-diam. Awalnya demonstrasi mahasiswa berjalan damai, namun situasi berubah setelah mereka menerobos masuk ke kantor DPRD. Pemirsa, mengawal putusan MK jelang pendaftaran pilkada menjadi agenda aksi unjuk rasa ratusan massa yang memadati depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta Jumat petang. Massa mendesak KPU mengeluarkan PKPU sesuai dengan putusan MK terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah.
Sekitar 300 massa Jumat petang memadati halaman depan Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Massa yang terdiri dari gabungan mahasiswa, pelajar, dan kelompok buruh mendesak KPU segera mengeluarkan peraturan KPU atau PKPU sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang mengatur tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Masa juga mendesak DPR RI untuk tidak mengubah dan mematuhi keputusan MK nomor 60. Aksi unjuk rasa ini merupakan lanjutan dari demonstrasi besar-besaran di pintu depan dan belakang gedung DPR RI Senayan. Pada Kamis kemarin, aksi ini sebagai upaya mengawal keputusan MK hingga pendaftaran Pilkada tahun 2024 tanggal 27 Agustus mendatang. Pemirsa, setelah diputuskan untuk tidak ada revisi RUU Pilkada, situasi gedung DPR pasca unjuk rasa besar-besaran mengawal putusan MK Kamis kemarin masih berlanjut sampai malam tadi, meski jumlahnya tidak banyak. Demonstran didominasi oleh mahasiswa menyisakan sampah-sampah berserakan di sekitar gedung DPR RI. Dan berikut laporan Aulina Iyasa langsung dari depan gedung DPR Senayan. Ya pemirsa, pasca demonstrasi yang dilakukan pada 22 Agustus atau lebih tepatnya pada hari kemarin, situasi di sekitar gedung DPR RI Jakarta ini masih penuh di bagian pagarnya dengan tulisan-tulisan dan juga banner yang masih bertuliskan mengawal putusan MK. Dan untuk hari ini sendiri, tadi demo ini sempat terjadi pada pukul 3 sore, di mana para pendemo ini didominasi oleh mahasiswa. Namun demo pada hari ini tidak sebesar kemarin, di mana mereka pun akhirnya berhasil ditertibkan atau dipukul mundur oleh tim TNI dan juga BRIMOB yang sudah berjaga dari siang tadi di sekitar gedung DPR RI, di mana pada pukul 6 tadi para pendemo ini sudah akhirnya kembali untuk tidak melakukan demo lagi di sekitaran gedung DPR RI. Dan sebetulnya pemirsa, pasca demo ini masih banyak sampah-sampah juga yang berserakan di sekitar gedung DPR RI. Jadi ada sedikit saran juga dari kami untuk para pendemo mungkin yang ingin melakukan demo dimanapun demonya berada lokasinya, untuk selalu taati peraturan agar tidak memberikan sampah-sampah atau menyisakan sampah-sampah yang berserakan di sekitar lokasi demo. Dan juga sebetulnya hal apa yang menyebabkan terjadinya demo besar-besaran pada 22 Agustus kemarin dan sampai hari ini mungkin masih ada demo-demo susulan sampai dengan tanggal 27 Agustus nanti, di mana ini dikarenakan peringatan darurat bagi bangsa Indonesia, yakni mungkin Anda bisa melihat informasi ini di media sosial dengan berlambang Garuda Indonesia yang berwarna biru, di mana dikatakan bahwa DPR ini sempat melakukan penjagalan putusan dari Mahkamah Konstitusi, yakni Undang-Undang Nomor 60 dan 70 yang mengakibatkan terjadinya demo besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia. Namun untuk sampai saat ini di sekitar gedung DPR RI ini tidak terjadi demo yang besar seperti pada 22 Agustus lalu. Dari Jakarta, Aulina Iyasa dan Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Pemirsa, penyanyi Macica Muchtar mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjemput sang anak yang diamankan saat mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Pilkada beserta masa aksi demo di DPR kemarin. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko juga datang ke Polda Metro Jaya dengan tujuan akan mengeluarkan 50 massa aksi yang diamankan. Penyanyi dangdut Macica Muchtar mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan Macica untuk menjemput anaknya yang ditangkap saat demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR. Macica mengatakan dirinya sempat risau karena sang buah hatinya tidak pulang ke rumah pasca mengikuti demo di DPR. Katanya ditahan di sini di Polda Metro di Reskrimum. Jadi hari ini saya hadir untuk menjemput anak saya, kemudian saya mau bawa ke rumah sakit. Hidungnya patah, jadi harus saya bawa berobat. Mau visum dulu. Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko juga datang ke Polda Metro Jaya. Sufmi Dasko mengatakan dirinya akan mengeluarkan 50 massa aksi yang ditangkap untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Dan pada hari ini sekaligus kami ingin meminta kepada pihak kepolisian agar adik-adik yang ditahan dapat segera dikembalikan ke rumahnya sepanjang tidak ada pelanggaran tindak pidana yang berat. Dari Jakarta, Ismalia, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat pada Kamis kemarin
Komisi Pemilihan Umum akhirnya menegaskan siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi peraturan KPU soal Pilkada 2024. Dalam waktu dekat, KPU juga akan berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR untuk menetapkan peraturan Pilkada tahun 2024 sesuai dengan putusan MK. Ketua KPU Muhammad Afifuddin mempertegas sikap KPU yang akan mengikuti putusan MK dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Untuk menjalankan sebuah aturan KPU memiliki dasar yakni Peraturan KPU atau PKPU. Khususnya PKPU nomor 8 tahun 2024 mengenai pemilihan kepala daerah. KPU telah mengajukan berkas draft PKPU pada DPR. Berkas tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengar pendapat antara DPR, KPU dan pemerintah pada Senin mendatang dengan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana komitmen kita bahwa KPU adalah lembaga yang bertugas untuk menjalankan aturan, menjalankan undang-undang, dan ini semua kita lakukan sebagaimana aturan yang berlaku. KPU juga berencana mengeluarkan surat edaran yang ditujuk kepada seluruh KPU di tingkat provinsi serta kabupaten kota. Surat tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai dua putusan teranyar yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, terkait proses pendaftaran pasangan calon pemimpin kepala daerah tetap akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Tri Yulianti, iNews melaporkan. Pemirsa, DPP Partai Gerindra resmi mengusung pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun di pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. Diusungnya Gus Yassin sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah cukup mengagetkan publik karena sebelumnya beredar isu Lutfi akan dipasangkan dengan Kaisang Pangarep. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra memberikan surat rekomendasi kepada bakal calon kepala dan wakil kepala daerah untuk Pilkada 2024. Sejumlah bakal calon kepala daerah yang diberi surat rekomendasi Gerindra diantaranya untuk Pilgub Jawa Tengah, Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah, Gerindra mengusung mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Ahmad Lutfi dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun. Untuk Provinsi Jawa Timur, Gerindra memberikan rekomendasi ke Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Rekomendasi untuk Pilgub Jakarta diberikan kepada Ridwan Kamil Suswono. Sementara Pilgub Sumatera Utara, rekomendasi Gerindra jatuh kepada Bobi Nasution Surya. Surat rekomendasi diberikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan memastikan surat telah ditandatangani oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Namun yang mengejutkan dalam pengumuman ini, nama Kaisang Pangarep yang digadang-gadang akan mendampingi Ahmad Lutfi sebagai Bacawagup Jateng ternyata tidak ada. Yang ingin kami tegaskan, kami mohon dengan hormat, rekomendasi dan formulir ke-1 KWK yang akan kami serahkan, mohon dengan hormat diamankan. Yang dimaksud diamankan itu adalah Bapak dan Ibu berjuang di daerah pemilihan dengan sungguh-sungguh sampai terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Diusungnya Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun sebagai Bacagup dan Bacawagup Jateng memupus peluang Kaisang untuk maju pada Pilgub Jateng. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Diva Indonesia yang juga anggota DPR Krisdayanti menampik isu dirinya mundur dari pencalonan wali kota Batu. Sebelumnya, KD dengan panggilan akrab Krisdayanti membuat geger jagat maya setelah mengumumkan mundur dari kontestasi Pilkada tahun 2024. Diva Indonesia dan anggota DPR fraksi PDIP Krisdayanti tiba-tiba membuat pernyataan yang mengejutkan publik karena mundur dari Pilkada Kota Batu. Krisdayanti yang semula dipasangkan dengan Kresna Dewanata dari Partai Nasdem sebagai calon wali kota Batu memutuskan menarik diri dari kontestasi tersebut. Pengunduran diri disampaikan melalui unggahan status di media sosialnya pada Kamis malam. Namun Jumat kemarin Krisdayanti tiba-tiba mengumumkan dirinya akan tetap mencalonkan diri sebagai wali kota Batu dalam Pilkada 2024.
KD memohon doa restu untuk dapat dipercaya menjadi Cawalkot Batu. KD mengaku telah mendapat dukungan dari keluarga untuk maju sebagai calon wali kota Batu. Yang tadi saya bilang ada gelisah, ada kecemasan karena tanggung jawab yang tidak mudah ya untuk menjadi kepala daerah yang harus memiliki tanggung jawab besar dan komitmen tinggi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pantang untuk mundur, jadi saya akan maju dan mengambil gerakan bersama rakyat khususnya warga Kota Batu untuk bergerak bersama-sama. Pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa periode 2019-2014 Muhaimin Iskandar akan mengakhiri masa jabatannya pada pelaksanaan Muktamar PKB di Bali. Ditemui saat akan berangkat menuju lokasi Muktamar, Caimin mengaku tidak berambisi lagi untuk menjadi Ketua Umum PKB untuk periode selanjutnya. Berikut pernyataan Caimin. Pada dasarnya saya pasrah, apapun yang menjadi pilihan cabang-cabang PKB saya ikut. Tapi saya tidak juga ambisi karena menjadi ketua umum itu adalah tugas berat yang bukan soal kepingin tapi soal tanggung jawab, sehingga saya menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh DPC. Pemirsa, Partai Perindo memberikan rekomendasi dukungan kepada pasangan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotadi Sirwa untuk maju di Pilgub Papua Barat. Partai Perindo juga memberikan dukungannya kepada bakal calon Bupati Teluk Wondama dan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo memberikan surat rekomendasi dukungan kepada pasangan Doamu, yakni Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani Sirwa, untuk maju di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2024. Pasangan petahana ini dinilai memiliki kesamaan komitmen dalam membangun kesejahteraan dan kemajuan di tanah Papua Barat. Periode pertama saya berpasangan juga dengan Bapak Domingus, dan periode kedua ini kami kembali berpasangan, sehingga kami yakin betul akan meraih kemenangan optimal di dalam kontestasi Pilkada 2024 ini. Dukungan Partai Perindo juga diberikan kepada bakal calon Bupati Teluk Wondama Elisa Auri dan bakal calon Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Franky Mandacan. Bisa memberikan dampak yang positif bagi semua orang di Wondama menikmati proses pembangunan itu dengan baik. Baik pembangunan ekonomi, manusianya, SDM, maupun kesehatan dan pendidikan. Kami berkomitmen bahwa kami akan memperjuangkan maupun apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kemudian menata pembangunan lebih baik ke depan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, SDM, maupun pembangunan yang lain di Manokwari Selatan. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Perindo di Provinsi Papua Barat akan berjuang total untuk memenangkan para calon kepala daerah di Pilkada serentak November 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur menjadi salah satu fokus Partai Perindo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya dengan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang memiliki kredibilitas dan integritas untuk membawa kemajuan wilayah di Indonesia Timur. Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan kepada calon kepala daerah di wilayah Indonesia Timur. Dukungan diberikan kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, Mirati Dewaningsih dan Daniel Mirahua, serta bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Membera Moraya, Alphonse Sesa dan Yakobus Britai. Dan mudah-mudahan amanah kepercayaan itu bisa maksimal kami berdua dan tim untuk bisa memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Maluku Tengah. Daerah Mambramo itu adalah daerah yang tertinggal dan terlupakan, dan ini baru pemekaran tahun 2007. Oleh sebab itu, ya mari kita, ya Partai Perindo ini untuk menjadi membesarkan, untuk membawa perubahan untuk di Kabupaten Mambramo Raya.
Fokus terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan serta pembangunan konektivitas antar daerah juga menjadi komitmen bakal calon wali kota Sorong Petronella Kambuaya dan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong Joni Kamuru dan Ahmad Sutejo. Menjadi dasar saya adalah untuk pendidikan, ekonomi kerakyatan, kemudian kesehatan, terutama stunting, untuk mencegah stunting bagi penerus bangsa. Tentu saya akan melanjutkan janji saya di periode pertama untuk saya sempurnakan, lanjutkan di periode kedua ini. Terkait dengan infrastruktur jalan, menghubungkan dari ibu kota kabupaten ke kecamatan, kecamatan menghubungkan ke kampung-kampung. Setelah memberikan surat rekomendasi dukungan B1 KWK, seluruh kader dan simpatisan Partai Perindo akan bergerak memenangkan pasangan calon yang didukung dan diusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sudah weekend saatnya jalan-jalan nih Nata. Kira-kira kalau Sabrina mau jalan-jalan kemana? Ya Nata dan pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda berwisata air mini tubing dengan menyusuri sungai jernih sepanjang 1 km di Lumajang, Jawa Timur. Nah, arus sungai yang tidak terlalu deras membuat wisata ini cocok untuk segala usia. Nah, bagaimana keseruannya? Dan berikut liputannya untuk Anda. Inilah keseruan berwisata mini tubing di Desa Petahunan, Kecamatan Sumber Suko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Air sungai di wisata mini tubing Tumpak Selo ini berasal dari sumber mata air alami sehingga sangat jernih dan juga segar. Di lokasi wisata ini, pengunjung bisa bermain air sungai ataupun menyusuri sungai sepanjang kurang lebih 1 km menggunakan bar. Arus sungai yang tidak terlalu deras membuat wisata mini tubing ini bisa dinikmati oleh wisatawan dewasa maupun anak-anak. Baru pertama kali. Gimana kesannya? Senang banget. Seru ya? Iya, suasananya sejuk. Pemandangannya juga bagus banget. Airnya seger ya? Iya, jernih juga. Wisata mini tubing Tumpak Selo berada tidak jauh dari pusat kota Lumajang atau sekitar 15 menit perjalanan. Cukup menyewa bahan Rp10.000. Wisatawan bisa menikmati suasana pedesaan dan menyusuri sungai sepuasnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, berlibur bersama dengan keluarga di Curug Cibitung, Subang, Jawa Barat bisa menjadi pilihan destinasi wisata Anda. Selain dapat berkemah di tepi curug dengan nuansa alam, pengunjung juga dapat menguji adrenalin dengan bermain arung jeram. Wisata curug dan mata air Cibitung di Desa Cibesi, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat ini dapat menjadi pilihan untuk mengisi libur panjang akhir pekan bersama keluarga. Di wisata Curug Cibitung ini, pengunjung bisa berkemah dengan nuansa alam pegunungan. Pemandangan curug atau air terjun yang berada tepat di depan tenda menjadi daya tarik tersendiri. Di malam hari, pengunjung bisa menikmati api unggun untuk menghangatkan suhu dinginnya alam pegunungan. Selain dapat bermain air serta bersuah foto di Curug Cibitung ini, pengunjung juga dapat menguji adrenalin dengan bermain arung jeram. Arung jeram di Curug Cibitung ini berbeda dengan yang lain karena satu perahu karet hanya diisi oleh 1 orang. Meskipun satu perahu 1 orang, arung jeram di Curug Cibitung ini aman bagi pemula maupun anak-anak. Namun tetap memiliki lintasan yang cukup ekstrim seperti melintasi curug setinggi 1,5 meter sehingga dapat memacu adrenalin. Lintasannya cocok banget buat pemula, buat anak-anak juga cocok. Tadi kan sempat terbalik juga ya? Iya. Gimana? Seru banget. Baru pertama ini nyobain? Iya, baru pertama kali kesini juga. Dengan suasana yang sejuk seperti ini sih lumayan merelekkan pikiran yang lagi penat ya Kang ya. Lebih ke hiburan, terus suasananya sejuk, enak. Ya beginilah. Mantap, bisa bermain air kan. Di sini itu tersedia 2 tempat camping. Yang pertama adalah camping ground
Yang keduanya ada riverside. Terus yang kita cari itu adalah supaya orang itu bisa menenangkan diri gitu. Untuk dapat camping di Curug Cibitung ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek Rp35.000 per orangnya. Sementara, untuk bermain arung jeram, pengunjung diharuskan membayar Rp80.000 per orangnya dengan panjang lintasan 1 km. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Nah, tahu nggak kalau di lereng Merbabu Boyolali ada satu tempat wisata yang bisa menjadi rekomendasi liburan akhir pekan, yaitu wisata glamping menikmati golden sunrise. Wah, pasti seru banget nih. Liburan dengan berkemah sambil menikmati pesona sunrise di lereng Merbabu. Tidak itu saja, wisatawan dapat menikmati suasana pegunungan dengan cara lebih santai tanpa kerepotan. Wah, saya jadi penasaran seperti apa dan berikut informasinya untuk Anda. Terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, Suarga Timboa di Kelurahan Ngadirejo Boyolali menawarkan pemandangan luar biasa dari lereng Gunung Merbabu. Pemandangan semakin sempurna dengan kabut tipis dan hamparan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Selain itu, dari arah belakang tampak pemandangan Gunung Merbabu yang berdiri megah. Pemandangan indah yang sangat memanjakan mata. Rasanya sayang untuk segera beranjak. Apalagi udara yang sejuk membuat semakin betah untuk berlama-lama hingga tak terasa malam pun tiba. Dan kini saatnya untuk barbecue. Di tengah udara dingin pegunungan, memasak makanan di area terbuka dengan ditemani suara alam serta hamparan lampu-lampu tengah kota menjadi pengalaman yang luar biasa. Puas menikmati sajian barbecue, jangan lupa untuk bangun pagi-pagi. Indahnya golden sunrise bakal menjadi pemandangan yang pertama kali dilihat wisatawan ketika bangun pagi dan membuka tenda. Pengunjung akan dimanjakan pemandangan semburat matahari yang muncul perlahan. Keren tempatnya. Kalau mungkin pernah tahu Kintamani, di Bali ada Kintamani. Nah, di Timboa kita dapat vibe yang hampir sama gitu loh. Juga kalau malam ini view-nya bagus banget karena kita bisa ngelihat lampu-lampu kota, kayak hamparan lampu-lampu yang kelap-kelip luar biasa gitu dari ketinggian. Entah itu mana aja tuh kelihatannya tuh keren banget. Bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi wisata glamping Suarga Timboa, tidak perlu bersusah payah mendirikan tenda. Karena tenda-tenda telah didirikan lengkap dengan beragam fasilitasnya. Mulai dari kasur, bantal, dan selimut hingga sleeping bag. Di weekend pun kita juga masih dapat ketenangannya itu karena kita jumlah tenda akan kita batasi. Jadi kita lebih priority ke kenyamanan, ketenangan. Pengalaman glamping di Suarga Timboa tidak sekedar berkemah, tetapi sebuah perjalanan menyatu dengan alam tanpa harus mengorbankan kenyamanan. Untuk sampai ke lokasi, pengunjung bisa melakukan perjalanan dari kota Boyolali maupun kota Salatiga. Pastinya sepanjang perjalanan akan disuguhi pemandangan hijau yang menundukkan mata. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pecinta landscape alam, puncak Gunung Timbudama di Mamasa, Sulawesi Barat menjadi alternatif Anda. Di lokasi wisata ini, Anda bisa menikmati pemandangan awan berjalan dan mengintip kota Mamasa dari balik awan. Dan Anda penasaran dan berikut informasinya untuk Anda. Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat yang berada di atas ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut menyimpan berjuta keindahan alam yang begitu mempesona. Salah satunya puncak Gunung Timbudama yang terletak tepat di bawah kaki Gunung Mambuliling atau berjarak 3 km dari pusat kota Mamasa. Di sini pengunjung disuguhi pemandangan indah berupa hamparan lembah dan pegunungan yang hijau. Pengunjung juga bisa mengintip kota Mamasa dari balik awan-awan yang seolah seperti berjalan. Sejumlah pengunjung di lokasi ini rata-rata bermalam dengan memasang tenda untuk menunggu datangnya matahari terbit dengan sinar berwarna keemasan. View yang diberikan oleh pemandangan ini juga memanjakan mata. Di sekitar kita bisa lihat bahwasannya di Timbudama ini kita disuguhkan oleh pemandangan-pemandangan kota, sawah, dan berbagai pemandangan penduduk desa, rumah-rumah desa, dan lain sebagainya. Untuk menjangkau lokasi ini, pengunjung bisa mengendari motor dan mobil menuju desa Mambuliling yang jaraknya hanya 1 km dari pusat kota Mamasa.
Setelah tiba di Desa Mambuliling, masih dibutuhkan waktu trekking atau perjalanan kaki sekitar 50 meter. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Fendi Christian, iNews melaporkan. Setelah puas jalan-jalan, sekarang waktu yang ngisi perut. Enaknya makan apa ya, Nata? Apa ya, Sab? Kira-kira kamu sendiri pengennya makan apa sih? Kalau saya sih pengennya makan yang gurih tapi ada pedes-pedes seger gitu. Nah, pas banget nih. Waktunya untuk mencoba makanan yang satu ini. Namanya ayam goreng bawang sambal jeruk Bali. Dijamin gurih, pedas, dan ada seger-segernya gitu, Sab. Ayam goreng yang dipenuhi taburan bawang merah goreng ini bukan ayam goreng biasa. Tak hanya menggunakan ayam kampung, proses pengolahannya menjadikan ayam kampung goreng ini empuk dan penuh cita rasa. Pertama-tama ayam kampung diungkep menggunakan air kelapa dengan bumbu rempah yang terdiri dari lengkuas parut, ketumbar, daun jeruk, dan kunyit. Setelah diungkep hingga matang, ayam digoreng dengan banyak irisan bawang merah sehingga memberikan rasa gurih yang khas. Keunikan utama dari sajian ayam goreng bawang ini adalah teknik menggorengnya. Bawang merah yang diiris tipis digoreng bersamaan dengan ayam kampung yang sudah diungkep hingga menghasilkan teksturnya dan aroma yang menggugah selera. Proses penggorengan juga memastikan bawang goreng melebur sempurna ke dalam ayam hingga menjadikan setiap gigitannya kaya rasa. Dan kenikmatan ayam goreng bawang tak berhenti sampai di sini. Ayam goreng disajikan bersama sambal jeruk Bali yang segar dengan cabai rawit merah dan juga jeruk limau yang memberikan sentuhan pedas dan asam yang menyegarkan. Dari ciri khas dari sini sih digorengnya pakai bawang merah. Apalagi dari sambalnya juga ini kan pakai sambalnya jeruk Bali langsung. Jadi lebih rasanya lebih asam kayak gitu. Sangat pas karena ini tidak pedas malah justru menambahkan sensasi rasa segar. Keunikannya itu kita membuat sambal yang segar. Terbuat dari jeruk Bali, namun juga di sana juga ada unsur jeruk limau supaya tambah segar ya wangi. Tidak hanya memanjakan lidah, ayam goreng bawang sambal jeruk Bali ini juga menghadirkan pengalaman kuliner unik. Apalagi seluruh bahan dasarnya mudah didapatkan dari para petani lokal. Jadi, tak hanya menghadirkan sensasi kuliner unik, kuliner ayam goreng bawang sambal jeruk Bali ini juga memberdayakan para petani lokal guna menghasilkan sajian berkelas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Wah, saya semakin lapar lihat ayam goreng bawang tadi. Kalau kamu gimana nih, Nathan? Sama nih, apalagi sekarang kan pagi-pagi kita waktunya cari sarapan. Karena abis ini saya mau lanjut liputan, Sabrina. Kalau saya mau siap-siap untuk ke Semarang nih, enak Nathan. banget. Dan tadi juga informasi tadi masih nantikan nih. Kita kira-kira siapa sih bakal calon gubernur DKI Jakarta yang akan diusung PDIP dan terus juga bagaimana sih hasil putusan PKPU tentang Pilkada tahun 2024. Ya benar sekali, kita nantikan bersama-sama. Oke Sabrina, sebelum kita pamit, saya mau ingatkan ke pemirsa pentingnya terus belajar dan mengembangkan pengetahuan. Seperti pepatah bijak bilang kebahagiaan adalah buah dari pohon pengetahuan. Tapi pohon pengetahuan tidak akan tumbuh tanpa bibit belajar yang dihargai. Saya sangat setuju. Baiklah pemirsa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Buletin iNews Pagi. Tetaplah terus update informasi terbaru dari dalam dan luar negeri. Sampai jumpa, sampai memulai liburan akhir pekan yang menyenangkan. Saya Nata Arman, pamit undur diri. Saya Sabrina Sila, selamat pagi.